야, 윗집 아줌마랑 IP 타임 암호를 거셨다 드디어. 와이파이도 다 끊기고. 여기 있네. 쏟아지는 와이파이를 줄까? Hai teman-teman, perkenalkan nama gue Ricky. Di video ini gue akan mereview sebuah film yang berasal dari Korea Selatan, yang pastinya kalian sudah tahu atau mungkin juga ada yang belum tahu ya. Itu film ya yang di belakang gue ini, Parasite. Nah, gue minta maaf banget buat yang kalian yang belum nonton video ini atau film ini, maksud gue. Ini isinya tuh bakal spoiler semua. Isinya tuh ya review dari film ini. Jadi gue sorry banget nih. Jadi gue berharap kalian jangan nonton video ini deh. Kalian lebih baik nonton filmnya dulu baru nonton review ini. Oke? Nah, film ini merupakan film yang disutradarai oleh Bong Joon-ho, yang menceritakan sebuah keluarga miskin yang tinggal di semi basement di selokan yang dekat selokan lah ya, kumuh. Mereka juga berusaha susah payah gitu buat melawan kemiskinan mereka gitu. Hingga akhirnya keberuntungan datang yang dimulai dari anaknya yang menggantikan posisi temannya yang mengajar guru pribadi di keluarga yang kaya raya. Menarik banget ya. Nah, selain dari film yang sinopsisnya yang cukup menarik yang relate dengan kehidupan kita, film ini memenangkan banyak penghargaan di dunia, termasuk dari film pertama di Korea yang memenangkan kategori Palme d'Or pada film atau festival film Cannes 70. Keren banget ya. Nah, selain itu yang mengejutkan adalah film ini memenangkan penghargaan film terbaik, film skenario terbaik, sutradara terbaik, dan juga film internasional terbaik pada ajang Academy Award atau biasa disebut Oscar. Dan film ini merupakan film Korea Selatan pertama yang memenangkan penghargaan film terbaik dari Academy Award atau Oscar. Gila, keren banget sih. Ini film apa ya, mengejutkan banget gitu film ini. Karena film ini relate banget dengan kehidupan kita gitu. 이 좋은 실력으로 왜 믿음이 맨날 떨어지냐? 나 죽을래. 서울대학교 문서 위조학과 뭐 이런 거구나. Ketika penonton film ini, itu mereka emosinya akan dibuat naik turun, campur aduk ya kan, ketika melihat cerita yang disajikan gitu. Karena di film ini itu natural, itu memperlihatkan keserakahan manusia yang ketika mereka diberi kesempatan gitu. Nah, kejeniusan Bong Joon-ho ini dalam mengemas sebuah cerita, membangun karakter dan suasana itu benar-benar berhasil gitu. Benar-benar berhasil membuat penonton itu bakal terpana gitu, bakal wow, ternyata begini ya. Dengan juga pembawaan pesan yang cukup kuat, tapi premisnya itu sederhana gitu. Kepiawaian Bong Joon-ho juga terlihat ketika mencoba memotret kehidupan orang-orang dengan keadaan yang berbeda untuk hidup di satu ruang yang sama gitu. Jadi dia juga menggambarkan upaya sekelompok manusia yang bertahan hidup di dunia sampai terpaksa masuk sebagai parasit dalam hubungan dengan manusia lain gitu. Nah, Associate Professor Studi Film Chapman, yaitu Namely, mengatakan bahwa Parasite menjadi wadah bagi Bong Joon-ho untuk menggambarkan ketidakadilan dan kesulitan dari perspektif pihak yang lemah. Cerita Parasite ini berfokus pada keluarga Ki-taek yang beranggotakan 4 orang ya, pengangguran dengan masa depan yang sangat suram. Suatu hari Ki-woo sebagai anak laki-laki tertua di keluarga tersebut direkomendasikan oleh kawannya yang merupakan mahasiswa dari universitas bergengsi untuk menjadi guru les dengan bayaran yang sangat mahal. Tawaran itu lantas membuka sebuah harapan Ki-woo dan keluarganya untuk mengantongi penghasilannya tetap dan memiliki kehidupan yang layak gitu. Ki-woo akhirnya membuat dokumen mahasiswa palsu dan menuju keluarga Park untuk melakukan wawancara. Setibanya di rumah pemilik perusahaan IT global tersebut, Ki-woo bertemu dengan Yeon-kyo, nyonya muda di rumah itu. Setelah pertemuan itu, banyak gitu kejadian-kejadian yang hampir separuh film. Jadi si sutradara ini membawa penonton lebih dulu larut ke setiap karakter. Penonton juga diajak menikmati humor yang penuh satir gitu ya, dan sangat mulus melalui karakter, gambar-gambar kontradiktif tapi simple.
serta dialog juga tentunya. Contoh sederhananya adalah ketika Yeonkyo ingin melangsungkan perayaan ulang tahun kepada anaknya yaitu Dasong. Ki-taek berhasil menjadi sebagai sopir keluarga mereka dan ia mengantarkan Yeonkyo untuk berbelanja. Nah, ketika berbelanja, Yeonkyo berkata dia bersyukur gitu dengan adanya hujan. Nah, di sisi lain keluarga Ki-taek ini rumah yang di semi basementnya itu terendam banjir gitu. Jadi mereka dan ratusan warga lainnya itu mengungsi di sebuah stadion. Nah, di film ini Bong Joon-ho itu benar-benar berhasil gitu membuat penonton larut dalam film ini gitu. Karena film ini menggambarkan itu pesan satirnya tadi itu, dan dia tidak secara gamblang hitam putih yaitu menjelaskan baik atau jahatnya itu. Jadi si Bong Joon-ho ini menggambarkan keluarga Park, ya dia tidak semestinya jahat, hanya saja coba naif gitu. Tapi di sisi lain keluarga Ki-taek yang sudah menipu keluarga Park ini, dia menggambarkan kebersamaan keluarga mereka gitu. Ketika dalam musibah tersebut, mereka digambarkan keluarga yang sederhana yang sangat menyayangkan satu sama lain gitu, sama anggota keluarganya. Nah, ketika menonton film ini, itu pastinya nanti penonton akan mengikuti alur-alur yang sederhana dan sudah terbawa suasananya gitu ya. Tapi tiba-tiba Bong Joon-ho itu mengirim pesanan yang bertubi-tubi gitu. Konfliknya itu banyak banget dan penonton emosi itu bakal naik turun dan memikirkan nasib-nasib tiap karakter. Ini bakal gimana ya? Sini bakal hidup atau gimana ya? Nah, itu yang diapresiasi dari berbagai pihak kepada Bong Joon-ho dengan kepiawaiannya mengemas sebuah film yang itu tidak diduga-duga itu bakal terjadi gitu. Dan juga tentunya dukungan dari sinematografinya yang apik dan juga scoring musik yang membantu emosi itu menjadi lengkap gitu. Jadi satu kesatuan ini benar-benar lengkap. Jadi di Bong Joon-ho dan juga para pemainnya dan sinematografinya dan juga scoring musiknya itu benar-benar apik gitu. Jadi yang awalnya sederhana tiba-tiba dibuat intens. Jadi penonton tuh benar-benar kayak naik roller coaster aja gitu. Kayak benar-benar keren sih. Dan apresiasi ini juga patut selain kepada sutradara ya, yaitu kepada director of fotografinya, penata musiknya, penata efeknya, semua kru dan para pemainnya yang terlibat di dalam film ini tuh benar-benar bekerja sama dengan serius itu. Jadi menghasilkan sebuah film yang apik banget. Nah, scene favorit dari gua adalah ketika adegan menjatuhkan asisten pembantu rumah tangganya keluarga Park. Itu namanya adegan montage ya. Bukan adegan montage yang maksudnya teknik montage. Itu benar-benar teknik montage yang sangat perfect gitu. Ketika dilihat dari awal prosesnya hingga proses akhirnya itu menjatuhkan si asisten rumah tangga tersebut gitu. Nah, itu benar-benar gila, keren banget sih. Berdetail, rapi. Bong Joon-ho itu salut gua sama lu, Bong Joon-ho. Kalau kenal kita bisa tukar WhatsApp kali ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Nah, gimana nih reviewnya? Kalau misalnya ada yang tidak setuju bisa komen di bawah ya. Nah, bagi gue film itu bener-bener keren banget sih asli. Dan nggak bisa ngomong lagi sih, gue bener-bener udah keren aja gitu. Skor dari gue untuk film ini adalah 9. Nah, menurut kalian gimana? Oh ya, sebelumnya review ini bukan berarti semata-mata dari gue ya. Gue mendapatkan review ini juga dari berbagai sumber yaitu Wikipedia, CNN, dan IMDb. Dan tentunya gue kemas. Dan juga gue pasti sudah menonton. Jadi gue benar-benar tahu gitu apa yang ada di dalam film tersebut. Oke, sekian terima kasih dari gue Ricky, dan dah.